Halo adik-adik, Assalamualaikum. Masih pada semangat belajar kan? Masih dong ya, harus tetap masih semangat belajar. Gimana nih penjelasan dari Kak V-nya tadi? Semoga adik-adik bisa memahami ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak, Kak Fania Febrina Asari. Adik-adik bisa panggil kakak, Kak Fania. Sekarang, kakak akan melanjutkan materi dari Kak V-nya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih materi selanjutnya apa? Iya betul, materi selanjutnya adalah operasi hitung bentuk aljabar. Ada berapa ya operasi hitung bentuk aljabar? Nah, daripada penasaran, mending simak yuk penjelasan dari kakak. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan bentuk aljabar ini hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis dengan cara mengoperasikannya pada konstantanya. Contohnya adalah 2x tambah 3x. Nah, kedua suku ini mengandung variabel yang sama, yaitu x, atau dengan kata lain, mereka adalah suku yang sejenis. Maka, cara pengoperasiannya adalah dengan hanya menambahkan konstantanya, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan jangan lupa, variabelnya diikutsertakan, jadi hasilnya 5x. Tapi Kak Fania, bagaimana kalau ada soal 3x tambah 5y? Nah, seperti yang Kak Fania sudah jelaskan di awal bahwa operasi penjumlahan bentuk aljabar ini hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Jadi, 3x tambah 5y tidak dapat dijumlahkan karena bukan suku yang sejenis. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Dalam operasi pengurangan bentuk aljabar ini, konsepnya masih sama dengan operasi penjumlahan, hanya saja untuk menghitungnya dengan cara dikurang. Contohnya adalah 5y kurang 4y. Nah, tinggal dikurangkan saja konstantanya, yaitu 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, untuk 1y ini bisa ditulis huruf y-nya saja. Lalu yang ketiga adalah operasi perkalian. Ingat kembali bahwa pada operasi perkalian bilangan bulat terdapat sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan, yaitu A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC, dan A kali B kurang C sama dengan AB kurang AC. Nah, pada operasi perkalian bentuk aljabar ini, terdapat perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, juga perkalian antara dua bentuk aljabar. Contoh perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar adalah 4 kali 3x sama dengan 12x. Jadi adik-adik hanya mengalihkan konstanta tersebut dengan konstanta pada bentuk aljabar. Sedangkan pada perkalian antara dua bentuk aljabar, untuk suku yang sejenis, jika variabel dikalikan maka akan menjadi pangkat. Misalnya, y kali y sama dengan y kuadrat atau y pangkat 2. Sedangkan konstanta dikalikan seperti biasa. Untuk suku yang tidak sejenis, maka variabelnya akan dituliskan saja dan konstanta dikalikan seperti biasa. Nah, pada perkalian antara dua bentuk aljabar, terdapat perkalian satu suku dengan dua suku, perkalian antara dua suku dengan dua suku, dan perkalian antara dua suku dengan tiga suku. Bentuk perkalian antara satu suku dengan dua suku adalah AX kali BX tambah CY. Nah, ingat tadi kakak sudah bilang bahwa pada operasi perkalian bilangan bulat terdapat sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sifat tersebut juga berlaku pada operasi perkalian bentuk aljabar. Misalnya, 4x kali 5x tambah 3y. Yang pertama dikerjakan adalah 4x kali 5x, yaitu 20x kuadrat. Kemudian kalikan 4x dengan 3y, yaitu 12xy. Selanjutnya, bentuk pada perkalian antara dua suku dengan dua suku adalah ax tambah b dikali cx tambah d. Untuk pengerjaannya, yang pertama adalah ax dikali cx, ax kali d, b kali cx, dan b kali d. Contohnya adalah 2x tambah 3 dikali x tambah 1.
Yang pertama, kalikan 2x dengan x, yaitu 2x kuadrat, ditambah 2x kali 1, yaitu 2x, ditambah 3 kali x, yaitu 3x, dan ditambah 3 kali 1, yaitu 3. Nah, lihat, di situ ada suku yang sejenis, maka tinggal tambahkan saja. Jadi 2x tambah 3x sama dengan 5x, maka hasil akhirnya adalah 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Dan bentuk pada perkalian antara dua suku dengan tiga suku adalah AX tambah B kali CX tambah DX tambah E. Untuk pengerjaan yang pertama adalah AX kali CX ditambah AX kali DX ditambah AX kali E ditambah B kali CX ditambah B kali DX dan ditambah B kali E. Contohnya adalah X tambah 2 kali 2X tambah 3X tambah 1. Untuk pengerjaannya, tadi kakak sudah bilang urutan dari awal sampai akhir. Nanti adik-adik akan mendapatkan 2X kuadrat tambah 3X kuadrat tambah X tambah 4X tambah 6X tambah 2. Maka hasil akhirnya adalah 5X kuadrat tambah 11X tambah 2. Yang keempat adalah operasi pembagian. Pada operasi pembagian, bentuk aljabar ini dilakukan dengan cara membagi konstantanya seperti biasa. Namun, untuk variabelnya, dilihat dulu koefisien dari kedua variabelnya. Kemudian, bagi masing-masing variabelnya dengan koefisiennya. Contohnya adalah 4x bagi 2x sama dengan 2. Contoh lain adalah 6x kuadrat bagi 2x sama dengan 3x. Nah, kenapa bisa 3x? Karena yang pertama, bagikan dulu konstantanya, yaitu 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian, x kuadrat bagi x, yaitu x. Selanjutnya, yang terakhir adalah operasi perpangkatan. Dalam bilangan bulat, operasi perpangkatan dapat diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, hal yang sama berlaku untuk aljabar. Pada perpangkatan aljabar, koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Gambar tersebut adalah gambar segitiga Pascal. Tapi apa sih yang dimaksud dengan segitiga Pascal itu? Nah, segitiga Pascal itu adalah susunan segitiga yang dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Misalkan variabel A dan B dijumlahkan, kemudian dipangkatkan dari 0 hingga pangkat 3, dan akan menghasilkan penjabaran sebagai berikut. Selanjutnya, perhatikan susunan angka yang dicetak tebal dari atas ke bawah hingga menemukan suatu bentuk segitiga. Pola bilangan tersebutlah yang dinamakan dengan segitiga Pascal. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah paham ya tentang operasi hitung bentuk aljabar? Jadi, kesimpulannya, operasi hitung bentuk aljabar itu ada 5, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Dari masing-masing operasi tersebut mempunyai aturannya sendiri dalam cara mengerjakannya. Semoga adik-adik bisa memahami keseluruhan materi tentang operasi hitung bentuk aljabar ini ya, dan juga adik-adik bisa mengerjakan setiap soal yang berkaitan dengan operasi hitung bentuk aljabar. Selanjutnya, ada teman kakak yang akan melanjutkan materi dari kakak, yaitu Kak Uzen. Tolong disimak ya adik-adik. Sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.